Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi antara dua protokol, yaitu protokol WebSocket ya. WebSocket nanti akan kita komunikasikan atau kita bridge ya, kita hubungkan dengan protokol Modbus TCP. Adapun skenarionya nanti akan seperti ini ya. Jadi nanti ada 4 bagian ya, di mana ada web server ya. Web server nanti ditempati oleh web dashboard yang akan berkomunikasi dengan web socket server ya menggunakan protokol WebSocket. Nah, gini ya. Dan ini kita anggap sebagai WebSocket client 1. Kemudian di sisi lain juga akan berkomunikasi dengan WebSocket server yaitu WebSocket client 2. Di sini menggunakan Python, bahasa Python ya. Yang kita jadikan juga sebagai penghubung atau bridge ya antara protokol yang berbasis WebSocket dengan protokol Modbus yang nantinya akan memunculkan data atau nanti juga mengatur data ke arah web dashboard gitu ya. Ini dari Modbus server. Kemudian nanti di web server dalam hal ini adalah WebSocket client 1, kemudian WebSocket server, kemudian WebSocket client 2, dan ini ya sebagai bridge WebSocket to Modbus TCP itu akan berjalan di Raspberry ya. Kemudian Modbus servernya akan berjalan di PC. Kemudian web servernya, web dashboardnya ini ya, web dashboardnya ini akan dibangun dari HTML dan JavaScript ya. Kemudian nantinya berhubungan dengan WebSocket server yang dibangun dengan bahasa Python dan juga WebSocket client kedua bahasa Python ya, dibangun dengan bahasa Python. Baik, kita langsung buka untuk web dashboardnya pada alamat web server. Adapun alamat web server web dashboardnya pada 192.168.1.35/SCADA Control Monitoring. Nah, nih. Jadi nanti web dashboard ini akan mengirimkan data switch dan slider ke Modbus server. Demikian pula Modbus server juga akan bisa mengirimkan perubahan dan akan ditampilkan di web dashboard. Jadi akan terjadi sinkronisasi antara Modbus server ini dengan web dashboard melalui WebSocket server dan bridge-nya ini. Baik, kita langsung mulai demonya. Yang harus kita jalankan setelah kita menjalankan WebSocket client 1 yaitu web dashboard ini, kita akan menjalankan WebSocket server dulu. Karena berjalannya di Raspberry kita jalankan melalui putih. Oke, kita jalankan melalui putih. Kita login dulu di Raspberry-nya. Kemudian kita masuk ke folder Python-nya. Kemudian kita jalankan WebSocket server. Oke. Langsung kita jalankan. Nah, di sini langsung otomatis terdapat klien yang terkoneksi ya. Nah, klien yang terkoneksi ini adalah dari web dashboard tadi ini ya. Web dashboard
Ini terkoneksi dengan web server ya. Nah, ini kita lihat di sini juga sudah connected gitu ya. Indikasinya adalah terkoneksi. Kemudian kita juga akan menjalankan bridge-nya ini yang menghubungkan antara Modbus dengan Modbus servernya. Ya, kita jalankan juga lewat dari putih ya. Kita duplikat saja di sini. Nah, di sini kita menjalankan WebSocket client ya. Oke. Ini terkonek dengan WebSocket server ya. Nah, di sini menjadi ada klien yang terkonek lagi di web server. Oke. Berikutnya yang harus kita jalankan yaitu ini dulu. Modbus servernya gitu ya. Modbus server, di sini kita setting alamat sesuai dengan alamat IP-nya komputer yaitu di 192.168.1.6 ya. Dan kita oke. Kemudian kita cek dulu ya, di sini ada 16 alamat ya. Di sini output secara switch ada 8, slidernya ada 8. Jadi kita atur 8 ya. Nah, ada 16 gitu ya. Kita buat jumlahnya 20 ya. Oke. Kita buat bentar. Kita hilangin aja ya. Oke, jadi nanti output switch ini output 1 sampai output 8 akan muncul dan diatur oleh Modbus server pada alamat register 0 sampai 7. Kemudian untuk yang slider 1 sampai slider 8 itu dari alamat register 8 sampai register 15 ya. 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15. Nanti ada di sini. Ya. Baik, kita uji coba. Sebelumnya kita atur dulu. Jadi yang akan kita tampilkan nanti adalah ini ya, server dari WebSocket-nya ya. Jadi WebSocket-nya nanti akan berkirim ke web server, kemudian di bridge ke Modbus. Kita tampilkan juga Modbus-nya. Nah, oke, kita letakkan di sini. Sebelumnya kita coba dulu untuk menjalankan output 1 ya, untuk memberikan nilai 1 pada alamat register 0 ya. Oke. Oke ya. Pada saat output 1 dinyalakan, switch-nya dinyalakan, maka di alamat register 0 akan 1. Demikian pula di output yang lainnya. Kita coba lagi di output 2. Kita coba nyalakan switch-nya. Oke, on. Di sini 1 juga ya, berubah menjadi 0, 1 gitu ya. Kemudian kita coba kalau lihat di sisi WebSocket servernya, dia akan menerima data berupa JSON ya, yang terdiri atas tipe toolnya yaitu switch dan slider, dan ID-nya, kemudian secara dan ininya dan statusnya. Ya. Sini kita lihat status dari ID 1 dan 2 adalah true. Nah, di sini nilainya adalah 1. Kemudian kita coba lagi di output 7. Kita nyalakan. Nah, kemudian di sini 1 juga ya. Baik,
Kita uji coba yang lain mungkin ya. Kita uji coba di bagian slider. Di slider, itu kita coba slider 1. Slider 1 kita kasih nilai 50 ya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa pada saat ada perubahan slider, maka di servernya akan menerima data secepat ini ya, sangat cepat perubahannya. Kemudian nilai yang sudah dikirimkan maka akan ditampilkan di sini ya, di Modbus server. Kita coba lagi di slider 4. Slider 4 berarti di 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di sini. Ya. Alamat 2 ini ya. Alamat 1 ini ya. Di alamat 1. Ini kita ubah menjadi 75 ya. Kita nilainya 75. Oke, 75. Ya. Kemudian kita coba di slider 7 kita kasih nilai 10. 10 ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba dari sisi Modbus server, kita coba matikan untuk output 7. Kita matikan ya di sini. Dengan mengubah nilai di alamat register 6 ini menjadi 0. Kita ubah 0 ya. Kita ubah 0. Nah, maka kan menunjukkan output 7 off gitu ya. Kemudian kita coba untuk meng-on-kan output 5. Output 5 ada di sini. Ya, output 5 ada di sini. Kita coba nyalakan. Kita kasih logic 1. Oke, on. Kemudian output 8. Output 8 ada di sini. Kita kasih on. Gitu ya. Oke, on. Sekarang kita coba memberikan nilai ya, seolah-olah ini misalkan PLC yang menerima data dari sensor. Misalkan di sini di alamat ini, misalkan di alamat 15 ini ya. Atau ya 15. Kita kasih misalkan berapa nilainya? Misalkan 35 gitu ya. 35. Oke, di sini akan menunjukkan 35 di slider 8. Kemudian di slider 5 kita kasih ini apa? Nilai misalkan berapa? 65 gitu ya. Kita coba. Oke, di sini 65 ya. Oke ya. Kita sudah berhasil mengkomunikasikan ya atau menghubungkan dua protokol yaitu WebSocket dengan Modbus TCP dengan membuat suatu bridge ya penghubung antara WebSocket dengan Modbus TCP. Demikian video yang bisa kita tampilkan. Semoga memberikan inspirasi terutama pada teman-teman yang berkecimpung mengenai OTIT ya. Jadi yang berkecimpung mengenai pengaturan SCADA sistem pada perangkat-perangkat OT ya untuk mengatur misalkan PLC maupun microcontroller yang lain mungkin ya melalui jaringan IT itu ya. Dan mungkin bisa menjadi pertimbangan penggunaan protokol WebSocket ini karena memiliki latensi yang sangat rendah dan memiliki keamanan karena dibungkus dengan sistem security. Baik, video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pada teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu tunggu video-video dari channel YouTube ini
untuk menambah inspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih.